Oke, Bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Dari Al-Mahira, ya. Herbal Oil Al-Mahira ini adalah merupakan sebuah bisnis yang menurut saya keren karena meskipun baru muncul, baru dilahirkan beberapa waktu yang lalu, tetapi secara pembinaan ke tim itu luar biasa. Nah, ini pada malam hari ini mentoring spesial ini dibuat untuk teman-teman tim Al-Mahira supaya nantinya teman-teman ini bisa mengembangkan tim lebih keren lagi, lebih luas lagi insya Allah. Dan otomatis ketika kita berbicara tentang pembinaan tim juga harapannya nanti bisa berdampak positif kepada bisnis kita. Materi yang saya bawakan pada malam hari ini adalah building your powerful business team. Ya, ini berdasarkan pengalaman kami selama ini di Anhar Foundation yang alhamdulillah sudah mengcoaching banyak perusahaan. Ada total dari perusahaan yang kami coaching itu sekitar 48 perusahaan saat ini. Untuk teman-teman yang baru mengenal saya mungkin karena saya lihat di sini ada yang baru betul-betul. Nanti kita bisa bersapa-sapa di akun YouTube ya, akun IG Anhar Foundation, di TikTok juga Anhar Foundation. Kemudian yang mau save nomor WA saya, ini nomor WA saya, bisa di screenshot aja 085215554415. Dan nanti yang mau berteman atau tag postingan di Facebook bisa di Anharu Haris ya. Ini sekilas profil tentang saya dan kebetulan saya instruktur di BNSP yang sekarang sudah level 6 di Master Instruktur, sekaligus asesor juga di BNSP, kemudian digital marketing. Jadi saya banyak mendalami hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital dan pemasaran sejak pandemi pada saat itu. Kemudian uh, mentor bisnis juga alhamdulillah. Kemudian kami punya juga beberapa unit usaha. Kemudian punya sekolah bahasa Inggris, 27 cabang. Kami punya perusahaan yang bergerak di bidang digital ya, Udemy. Kemudian kenapa dipanggil Mister? Karena dosen bahasa Inggris. Di UNM pernah ngajar bahasa Indonesia. Profesional hipnoterapis juga. Uh, Alhamdulillah kami berhasil membangun sekitar beberapa klinik ya, 6 klinik hipnoterapi. Kemudian trainer di bidang NLP, penulis buku, dan dipercayakan untuk memimpin pondok pesantren. Nah, kita masuk ke materi inti pada malam hari ini tentang super team. Ya, materi ini pernah saya bawakan sebelumnya di sebuah program yang namanya yang kami beri judul One Year Mentoring. Ya, ini adalah program beasiswa dari Anhar Foundation di mana kami menseleksi pemuda-pemudi terbaik Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri. Pada saat itu ke Singapura dan Malaysia. Oke. Nah, ada beberapa kendala-kendala atau masalah-masalah yang biasa kita dapatkan ketika kita berhubungan dengan tim. Tapi sebelum saya share, ya, sebelum saya share apa-apa saja kendalanya, saya mau nanya nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya mau nanya kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Uh, Coba deh ketik di kolom komentar apa saja kira-kira kendalanya ya kita dalam berbisnis kalau berhubungan dengan pembinaan tim. Oke? Silahkan ketik di kolom komentar sekarang. Apa saja kendalanya ketika berhubungan dengan pembinaan tim? Silakan ketik di kolom komentar sekarang. Kalau mendengarkan suara saya pastinya paham. Ada yang bilang, Ibu Pia bilang, kurangnya ilmu marketing, Mister. Oke. Ada lagi yang lain? Kurangnya modal, Mister. Ada Ibu Andi Ana ini. Ini informasi atau curhat, Bu ya? Oke. Kemudian kurang terbukanya mitra tentang kendala yang dialami di lapangan. Wah ini Bu Haji Nur ini paham betul ya. Ternyata Mister ini kalau kita bicara tentang manajemen tim ini terkadang wah mereka itu di lapangan tidak mau jujur ya, tidak mau jujur dengan apa yang mereka alami, mereka rasakan, ya kan? Jadi susah kita mau binanya gimana gitu ya.
Ada lagi yang lain? Rata-rata tim tidak suka jujur. Apa masalahnya? Ini mirip-mirip Ibu Nirka ini sama Ibu Nur tadi ya. Timnya nggak mau jujur. Ayo, apalagi? Monggo, dijawab. Apalagi yang menjadi kendala-kendalanya atau masalah-masalahnya. Nggak mau ikut pembinaan, hanya mau jualan saja. Oke, Ibu Siti Aisyah. Oke, ada lagi kah? Kadang malas belajar. Ini kendala umum ya Bu ya, Bu Nirka ya. Banyak banyak tim yang mengalami masalah ini kayak malas belajar. Gaptek dengan sosmed atau dengan medsos, Mister. Oke, apa lagi? Adakah lagi? Ada lagi? Atau ada yang belum saya baca komennya karena nggak kelihatan tadi? Apa lagi? Silakan. Masih minum ilmu dari Umar Rifka. Semangatnya naik turun. Oke, siap. Oke, itu aja ya. Itu aja ya untuk sementara. Atau masih ada lagi tambahan? Kurang komunikasi antar tim. Nah, betul, betul banget itu. Kurang komunikasi antar antar tim. Tidak fokus karena terlalu banyak jualan. Hah, itu luar biasa ya. Terlalu banyak yang dia jual, akhirnya dia kurang fokus untuk menjual. Iya, betul juga. Ya, itu kalimat yang sebenarnya dari tadi saya ingin tunggu. Jadi teman-teman, saya berusaha untuk merangkumkan ya beberapa dari jawaban teman-teman. Jadi saya coba baca pikirannya teman-teman sebelum saya tanya karena jawabannya sudah saya siapkan di sini. Jadi dari hasil pengalaman kami selama ini dalam mengcoaching perusahaan, masalah-masalah yang berhubungan dengan tim itu yang pertama biasanya berhubungan dengan ego, ya. Egonya dalam hal ini artinya mau menang sendiri, ya. Jadi tim itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Atau mungkin dia mau tampil yang paling terdepan, padahal ini adalah pekerjaan tim. Atau mungkin eh, berhubungan dengan dia yang paling pore, dia yang paling jago gitu. Dia yang paling ingin dibilang gitu. Nah, itu adalah ego. Eh, Apalagi yang lain, misalnya adalah ketika kita anggaplah misalnya kita punya niat lah ya, kita mau ngadain event kah, atau kita mau bikin home sharing dan sebagainya, ya kan? Biasanya mungkin dia ngotot ya, dia ngotot untuk uh, satu pendapat, dia ngotot untuk satu satu pendapat. Nah, inilah yang membuat terkadang ego ini bisa menjadi kendala ketika berhubungan dengan pembinaan tim. Ya, ego ini bisa menjadi kendala ketika berhubungan dengan pembinaan tim. Padahal pada kenyataannya, ketika kita sudah berbicara tentang tim ini, kita harusnya bisa untuk membawa diri dalam hal dalam artian apa? Kita harus bisa mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat itu. Ketika kita berhubungan dengan pembinaan pembinaan tim, ya. Jadi jangan membawa egonya, oke? Lanjut ya. Yang kedua adalah konflik of interest. Nah, konflik of interest ini artinya adanya tabrakan-tabrakan kepentingan gitu, ya. Adanya tabrakan-tabrakan kepentingan. Nah, di antara dari konflik of interest ini juga misalnya tadi terlalu banyak yang dia jual, akhirnya susah fokus, ya. Terlalu banyak yang dia jual, akhirnya susah susah fokus. Padahal pada kenyataannya, ya,
kalau kita berbicara tentang bisnis, biasanya di awal-awal, kalau kita baru memulai, biasanya kita membutuhkan bisnis itu, ya jangan terlalu banyak lah. Saya tidak melarang juga, bilang membatasi juga, enggak kayak gitu. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, ketika kita masih di awal, ya, ketika kita masih di awal dalam berbisnis, maka sebisa mungkin kita tuh jangan terlalu banyak yang kita jual. Tujuannya adalah supaya kita bisa fokus. Itu aja kok. Bukan ada pelarangan kayak gimana-gimana dalam artian membatasi teman-teman dalam berbisnis karena kita nggak tahu sumber rezeki itu dari mana, ya kita nggak pernah tahu sumber rezeki itu dari mana. Tetapi kalau misalnya kita masih di awal, modal pun masih minim, tadi ada yang mengatakan tentang modal kan, modal pun masih minim, terus bisnis kita terlalu banyak, itulah yang terkadang membuat, ya itulah yang terkadang membuat kita itu jadi kurang fokus, ya itulah yang terkadang membuat kita menjadi kurang fokus karena kenapa, modalnya juga terpecah-pecah, ya modalnya terpecah-pecah. Pernah di posisi ini, betul ya, kata Ibu Nirka. Iya, karena kan modalnya belum seberapa gitu. Terus punya banyak usaha, jualan skincare lah, jualan hand body lah, misalnya jualan eh, body care lah, ya, jualan macam-macam lah. Kemudian jualan hoa juga, jualan minyak telon, ada jualan deodoran dan sebagainya. Ada yang jualan apa? Bagus, sebenarnya bagus. Tetapi kalau sudah kuat secara modal kita, kalau sudah kuat secara modal, monggo dipersilahkan ya. Dan sudah punya manajemen tim. Tetapi kalau belum punya sama sekali, saran saya ya dipending aja dulu atau mungkin difokuskan dulu kepada yang eh, poin-poin atau bisnis-bisnis yang lebih bisa difokuskan kepada bisnis-bisnis yang dianggap bisa dikembangkan dalam waktu dekat. Ya, iya betul, kita nggak fokus mau promosi yang mana, betul karena terlalu banyak. Jadi branding kita di sosial media itu jadi blunder, jadi buyar. Orang nggak paham ini sebenarnya ibu ini jualan apa sih? Ya kan semuanya dia jual, sampai perlengkapan rumah tangga dia jual. Ya kan sebentar-sebentar ada alat kesehatan dia jual, sebentar-sebentar ada lagi elektronik dia jual juga. Pokoknya semuanya dijual, susu kambing lah, apa lah gitu ya, herbal lah, ya kan? Semuanya dia jual. Apa lu gak ada namanya istilahnya, apa lu mau gue ada gitu. Jadi brandingnya agak susah. Beda kalau saya bilang teman-teman sudah punya bisnis yang besar dengan modal yang besar dan sudah punya tim, ya kan? Ya alhamdulillah, silahkan, monggo, monggo, nggak ada masalah gitu. Saya tidak menyalahkan dengan itu, tapi itu ingat bahwa ketika kita berbicara tentang bisnis itu ada 5 hal yang harus kita kuasai, 5 hal yang harus kita bangun. Ini tidak ada di slide ini ilmu tambahan dan ini ilmu mahal. 5 hal yang harus kita miliki sebagai seorang pebisnis adalah yang pertama legalitas, kuasai bagaimana caranya bikin legal dari bisnis kita. Jangan coba-coba berbisnis kalau tidak legal. Jangan coba-coba berbisnis kalau belum terdaftar dalam hal apa saja, mulai dari akta notaris, OSS, NIB, ya kan? Kemudian ada yang namanya haki, halal, ada namanya merek, PIRT misalnya, izin edar, BPOM, kemudian ada namanya haki-hak cipta misalnya, ada namanya uh, haki paten dan sebagainya. Itu harus kita kuasai, ya. Kalau kita memang menganggap diri kita adalah bisnis dan mau punya banyak jualan gitu. Tapi kalau kita belum menguasai tentang legalitas, mohon maaf teman-teman sekalian, jangan coba-coba karena terlalu banyak yang telah kita pelajari, yang kita lihat selama ini itu yang terkendala adalah di legalnya. Ya, jangan sampai dari sekian banyak produk yang kita jual ternyata ada yang mungkin bermasalah di legalnya. Kita bisa berurusan sama hukum, nauzubillah. Bayar lagi. Kalau tidak ujung-ujungnya bisa sampai ke perdata, bisa lari ke pidana dan sebagainya, kita bisa masuk penjara kalau tidak legal. Maka seorang pebisnis, kalau memang dia mau bisnisnya besar, maka dia harus kuasai yang namanya legal. Gimana ngurusin legal kita, legalitas. Banyak hal di situ.
ya, struktur pengurus, NPWP, rekening bank, ya kan, laporan pajak, nggak mudah teman-teman, ya, nggak mudah, ya. Dan kalau nanti ada yang mau konsultasi misalnya tentang itu, Mister, gimana kalau saya mau konsultasi tentang legal? Boleh, silahkan. Dengan senang hati, save saja nomor WA saya yang mau konsultasi tentang legal. Gimana caranya ngurusin ini, bisa. Oke? Yang kedua, setelah kita menguasai tentang legal, yang kedua tugas dari pebisnis itu adalah bangun tim. Jadi jangan coba-coba punya jualan banyak tetapi belum punya tim. Minimal admin lah. Gak apa-apa, silakan. Ibu Sakinah, kalau mau keluar gak apa-apa. Minimal punya admin lah. Admin untuk menjawab chat kita. Kalau kita sudah jualannya banyak, kita sendiri yang jualan, pusing sendiri sebentar. Mana kita lupa yang mana sudah diorder, yang mana yang sudah dicatat, yang mana yang belum, yang mana sudah transfer, yang mana yang belum, yang mana yang sudah di packing, yang mana yang belum. Nanti tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan yang namanya resi bohongan, resi palsu. Kita bisa tertipu dengan resi-resi yang dibuat secara editan. Akhirnya kita pikir orang sudah transfer, ternyata belum masuk. Karena kita tidak bisa lagi mengecek terlalu banyak ini. Tidak punya tim untuk mengatur itu. Maka apa yang terjadi? Kita sendiri yang dirugikan. Gimana teman-teman? Ada yang pernah mendapatkan resi bodong, resi palsu gitu? Katanya sudah transfer, ternyata, wih ini editan gitu. Bukan yang aslinya. Ada yang pernah mengalami? Ya, biasanya teman-teman pebisnis owner tuh, ya rata-rata pernah mengalami. Termasuk saya sendiri pernah mengalami. Oke? Jadi bikin dulu timnya. Ya bangun timnya. Jangan coba-coba berbisnis kalau jualannya banyak, kalau tidak punya tim. Yang ketiga sistem. Ini harus jelas. Misalnya sistem yang kita gunakan apa? Apakah sistem reseller kah atau sistem MLM kah atau sistem uh, apa jualan langsung atau direct selling, ya. Nah, dan sebagainya itu kita harus bikin sistemnya dulu. Jadi misalnya dari produsen ke distributor sampai bisa ke tangan akhir ke customer itu seperti apa sistemnya. Kalau nggak punya sistem, mau punya banyak produk pun itu bisa gagal, ya. Itu beresiko, sangat-sangat beresiko teman-teman kalian. Oke, ini kita baru di poin kedua, ini baru di konflik interest, ya, tentang bagaimana caranya kita membangun bisnis. Sudah punya, sudah tahu legal, sudah punya tim, sudah punya sistem, ya kan? Apalagi yang harus kita siapkan dalam berbisnis? Kita sebagai seorang pebisnis, maka kita harus punya banyak jaringan atau networking, ya kan? Kita harus punya banyak jaringan atau networking. Jangan coba-coba kita mengatakan dari kita pebisnis kalau ya teman-teman kita segitu-gitu aja, ya kan? Nah, ada yang bilang, berapa teman Anda? 5.000 itu kan teman fake kita. Itu teman palsu kita di sosial media gitu. Belum tentu itu adalah orang yang betul-betul mengenal kita, pernah kontak-kontakan dengan kita secara langsung apa secara online. Belum tentu, ya. Teman kita di Facebook tuh, teman kita di IG itu atau lagi lebih-lebih di TikTok itu adalah bukan teman yang sebenarnya, bukan real friend. Mereka bisa fake friend. Mereka bisa berteman dengan kita meskipun kita belum pernah kenalan dengan mereka, ya kan? Networking, kita harus punya banyak jaringan di mana-mana. Itu kalau modelnya sudah seperti itu, silahkan jualan banyak produk. Tapi kalau kontak WA-nya, saya sempat tanya beberapa teman beberapa waktu yang lalu, saya tanya berapa kontak WA tak, berapa jumlahnya? Nah, coba saya tanya ke semua yang ada di grup ini. Selain yang sudah ikut mentoring, berapa jumlah kontak di WA tak? Bisa ketik di kolom komentar. Berapa jumlah kontak person di WA tak? Karena kalau kita save nomor WA-nya orang dan kita save nomor WA-nya dia, berarti itu adalah teman kita yang sebenarnya. Ada yang bisa ketik di kolom komentar? Sudah berapa kontak WA-nya? 1399. Oke, yang lain?
berapa nih kontak WA gitu. Sehingga kita mengatakan diri kita, saya adalah seorang pebisnis, saya bisa jualan banyak produk, karena kenapa? Banyak nih temanku, Mister. Ya, silakan. Ada bilang 200-an. Oke. Yang lain? 1453. Oke. Makasih banyak sudah jujur. Apalagi yang lain? 2000-an maksudnya. Oke. Ada lagi? Berapa nih kontak WA tak gitu? Nah, ayo, ada lagi yang lain? Berapa banyak nih kontak WA sehingga kita menganggap wah saya ini adalah seorang pebisnis, Mister. Layak mereka untuk menjual banyak produk gitu. Karena dikenal maka banyak orang gitu. Karena masalahnya gini teman-teman. Kalau kita save nomor WA-nya orang dan orang itu save nomor WA kita, insya Allah kalau kita update status di WA, dia bisa lihat jualan kita gitu. Tapi kalau konteksnya sedikit yang kita save, yakin saja sedikit orang yang lihat gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Kalau malu-malu untuk ngomong bisa ketik aja di kolom komentar, bisa ya. Nah, saya coba aktifkan kamera, start video, kemudian saya coba share. Ini teman-teman sekedar untuk memotivasi teman-teman ya, motivasi teman-teman dengan harapan bahwa teman-teman itu bersemangat dalam berbisnis dan jangan salah melangkah gitu. Nah, ini semoga kelihatan atau kebaca ya. Kayak ada yang bisa lihat jumlah kontaknya yang ada di sini? Ada yang bisa tulis di kolom komentar? Kelihatan ya? Oke. Ya, ada yang lihat tadi berapa jumlahnya? Ya, betul. Benar kan sudah pernah lihat lagi. Sekitar 15.448 kontak. Nah, itu yang saya maksud bahwa kalau teman-teman sudah punya kontak yang banyak, monggo silakan berbisnis dengan lebih dari satu produk. Tetapi kalau kontaknya masih di bawah 15.000, saran saya jangan coba-coba dulu deh. Karena kenapa? Pusing sendiri nantinya kita. Susah membranding, saya bilang tadi. Susah jualan gitu. Ya, apa orang yang butuhkan kita harus cari lagi dan sebagainya. Susah membranding diri. Itu masuk dalam konflik of interest. Ya, konflik of interest. Jadi teman-teman sekalian, ya, anulah, kita harus lebih bijak lah untuk saat ini ketika kita merasa bahwa ini kayaknya saya belum berada pada tataran layak untuk punya banyak jualan gitu, banyak produk, maka saran saya adalah nggak apa-apa, fokus aja dulu di bisnis-bisnis yang bisa dikerjakan saat ini, ya. Dan kalau Hawa atau Almahira itu dianggap cocok untuk itu, silahkan dikerjakan, ya. Kalaupun misalnya ada yang lain ya satu dua tambahan nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak gitu supaya orang nggak pusing, nggak bingung. Ketika kita sudah berhasil membranding diri kita di satu atau dua produk saja dulu, nah, kita sudah punya banyak kontak, kita sudah punya banyak kenalan, baru kita diversifikasi ke bidang-bidang yang lain, ke unit-unit bisnis yang lain. Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Paham? Kita baru di poin kedua nih lo ya. Kita belum masuk di poin yang ketiga. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, saya masuk ke kendala yang ketiga. Kendala kalau dalam membangun tim biasanya adalah kebanyakan tim itu, Mister, bersemangat di awal saja, betul? Ya, bahasa Inggrisnya panas-panas teh ayam gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya.
Nah, bersemangat di awal saja. Karena kenapa? Dia lihat mungkin, wih, ibu ini pencapaiannya ini, ih, ibu itu dapat ini, ih, bapak itu dia sudah begini, 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 begini. Wih, keren ya. Nah, kata keren itu biasa menjadi jebakan kita di pikiran kita sendiri. Kata keren terkadang menjadi jebakan di pikiran kita sendiri. Karena kenapa? Kalau bisnis cuma keren-kerenan doang saja, biasanya viral di awal, setelah itu dia mati perlahan-lahan. Tapi kalau bisnis yang diutamakan adalah mutu dari produk dan pelayanan, maka insya Allah dia akan long life, long lasting gitu, berumur panjang. Oke? Jadi ada lagi namanya reuni akbar, ada lagi namanya TOT. Sebentar kita bikin yang namanya outbound training, kita bikin family gathering, insya Allah itu adalah tujuannya supaya teman-teman bersemangat. Terus ya 1-2 bulan dicas lagi energinya, dicas lagi semangatnya, kita ketemu lagi. Karena kenapa banyak bisnis yang tidak mikirin itu. Fokusnya dia omset, 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 produk yang terjual. Padahal dia tidak menyadari bahwa inti dari bisnis adalah manusianya. Maka manusia yang harus kita kasih makan dari segi semangat, dari segi uh, spirit, dari segi emosionalnya harus terjalin dengan baik. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Saya. Nah, lanjut. Pada poin yang keempat saya mau bilang di sini ketuanya atau pimpinannya atau leadernya atau mungkin AO-nya kehilangan otoritas. Artinya dia nggak mampu untuk menghandle bawahannya, ya, mitranya, downline-nya atau apapun namanya gitu. Itu yang terkadang menjadi kendala ketika kita bicara tentang membangun tim, kehilangan otoritas. Kenapa? Karena mungkin dia sendiri terkadang mengalami kondisi di mana kurang bersemangat, atau lagi-lagi dia terlalu banyak jualannya, ya kan? Lagi-lagi misalnya AO itu adalah, saya lagi tidak menuduh teman-teman ya, saya bicara secara umum dari perusahaan-perusahaan yang pernah saya coaching ya. AO-nya atau leadernya mungkin pindah ke tempat yang lain dan sebagainya, maka itu pasti bisa bikin goyang sebuah struktur tim bisnis. Oke? Bisa dipahami? Nah, saran. Ini saran. Kalau apa yang harus kita lakukan, Mister? Kalau ini terjadi sama tim kita gitu. Anggaplah misalnya kita ini adalah downline, ini reseller, atau kita ini cuma sekedar agen biasa gitu. Terus kita atau leader kita kurang bersemangat atau bahkan kehilangan otoritas atau mungkin dia sudah pindah ke tempat yang lain, Mister. Gimana dong kita ini? Apa saran-sarannya? Kasihlah saran, Mister. Gimana caranya? Gimana cara menghadapinya adalah kita sendiri harus tetap memelihara semangat kita berbisnis karena kenapa? Setiap bisnis, setiap pencapaian adalah tanggung jawab kita pribadi. Setiap bisnis, setiap pencapaian adalah tanggung jawab kita pribadi. Biarlah ketua kita, leader kita, kita mungkin kurang bersemangat, kita tetap harus bersemangat karena pencapaian kita nih, ya, kita yang bertanggung jawab. Kita sendiri yang nikmati nanti hasilnya. Jadi ini bukan tentang siapa yang duluan join, siapa yang duluan gabung. Tapi ini tentang siapa yang paling bersemangat. Karena rezeki itu selalu mendatangi orang-orang yang bersemangat dalam berbisnis, insya Allah. Beda getarannya, beda vibrasinya kalau orang-orang tidak bersemangat. Beda. Kita lihatnya saja malas. Kalau orang itu dodong nyawa gitu ya, bahasa Inggrisnya. Kalau ada leader yang dodong nyawa, kita lihatnya saja tidak semangat. Paham? Ya. Nah, itu penting, teman-teman sekalian. Oke, ketua kehilangan ke otoritas. Next yang ke-5 patah semangat. Ini tadi mirip-mirip dengan pembahasan yang keempat.
Tapi ini lebih mengarah kepada motivasi pribadi. Maka dulu teman-teman, waktu ikut mentoring saya di pertemuan pertama, saya tanya sama mereka, apa yang menjadi motivasi kita dalam berbisnis Al-Mahira? Ini harus clear, harus jelas. Ya, maka ada tiga alasan yang saya sebut dengan common why, ada namanya big why, ada namanya grand why. Nanti sebuah alasan itu ada di level grand why, ya tahapan ketiga, baru bisa dikatakan alasannya itu kuat untuk berbisnis. Tapi kalau alasannya masih di level 1 atau 2, itu masih masih lemah gitu. Masih bisa dihancurkan semangatnya. Oke? Masih bisa dihancurkan semangat. Lanjut di nomor 6, saling mengharap. Ini juga biasa kalau kita bicara tentang bangun tim ini, kalau ada sikap saling mengharap itu biasanya susah. Ya ada ji Bu Anu, gitu. Ada ji Pak Anu, ada ji De Anu bisa kerjakan itu tidak bisa juga. Sukses dalam tim itu kalau saling mengharapkan. Ya, apalagi tidak kompeten. Tidak kompeten dalam hal apa itu, Mister? Dalam hal apa yang dikerjakan itu dia tidak kompeten. Misalnya ya, kita bicara tentang membangun tim itu kan ada yang namanya leadership atau kepemimpinan. Nah, AO kita atau mungkin leader kita itu dia tidak punya kompetensi di bidang leadership, nggak tahu memimpin orang, maka bawahan-bawahannya itu bisa lari gitu. Atau misalnya gini, kita membutuhkan skill Mister, kompetensi public speaking pada saat lagi presentase produk, dan kami tidak menguasai itu namanya tidak kompeten. Atau mungkin saya mau targetkan jualannya itu B2B, Mister. Saya mau tembak misalnya apotik, rumah sakit, atau pebisnis-pebisnis besar, atau mungkin orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh. Saya mau tembak mereka, Mister. Tapi saya tidak kompeten dan menguasai skill yang namanya negosiasi. Ini juga susah. Maka teman-teman, silakan nanti di list ya teman-teman. Silakan di list kompetensi apa yang teman-teman butuhkan, pelatihan apa yang teman-teman butuhkan untuk menunjang skill teman-teman ya dalam berjualan Al-Mahira. Nanti sampaikan kepada saya, bisa lewat Japri ya. Nanti saya akan diskusikan kepada manajemen. Kayak kemarin ada yang bilang, Mister, saya ini jagonya jualan satu persatu, face to face, Mister. Tapi tidak tahu public speaking. Nah, nanti kita bikinkan pelatihan public speaking. Ya, saya ini misalnya kurang bersemangat dalam manajemen tim, nanti kita buatkan training yang membuat kita jadi lebih bersemangat dan sebagainya. Ya, menghilangkan traumanya, trauma ditolak, trauma dan sebagainya. Ya, itu ada. Atau misalnya saya ini memang pembinaan timnya masih kurang, bisa tidak pusat bantu untuk membina tim kami. Ini bisa juga, insya Allah. Artinya dalam hal ini, apakah dalam bentuk online atau offline, apakah dalam bentuk seminar yang terbuka, yang semua bisa ikut, atau yang lain. Halal bihalal kah, home sharing kah, dan sebagainya. Itu penting. Jadi silakan di list kompetensi apa yang teman-teman butuhkan, yang nantinya bisa disampaikan kepada manajemen, oh kita butuhkan pelatihan ini, Pak, Bu, owner misalnya. Kita membutuhkan pelatihan ini, Mister. Ya, pelatihan tentang membaca karakternya orang, gimana caranya membaca karakter supaya bisa gampang closing, Mister. Nah, itu ada juga pelatihan. Semua ada pelatihannya, insya Allah. Ya, terus berikutnya adalah poinnya, kenapa terkadang ada kendala-kendala dalam tim itu, misalnya ketua yang kerjakan semua, AO-nya yang kerjakan semua, leadernya yang kerjakan semua, mitra-mitranya di bawah nggak ngapa-ngapain. Ini juga kendala. Semangat itu perlu, tapi semangat itu harus ditularkan sampai ke bawah. Jangan ketua semua yang kerjakan, jangan AO semua yang kerjakan. Kasihan mereka, ya kasihan mereka. Terus ada kendala yang lain, mungkin ada teman-teman yang suka soal ngatur dan sebagainya, padahal dia sendiri tidak menyadari posisinya dalam tim. Nah, ini adalah beberapa kendala, beberapa masalah sebagai pengantar awal, ya, untuk mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Uh, Apakah materi ini sudah relevan dengan yang teman-teman rasakan selama ini, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang masih perlu dipertanyakan? Saya persilakan ya, supaya diskusi kita hidup ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang
masalah ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Ibu Nirka, izin bertanya Coach, bagaimana itu biar tim tak bisa terus on semangatnya? Karena biasa kalau sepis yang jualannya dodol lagi. Rasanya sangat sangat apa down to earth ya, ya sangat bisa diterima. Nah, gimana caranya membuat tim kita selalu bersemangat? Jadi sebenarnya dalam dunia hipno ya, yang saya dalami selama ini dan dunia NLP yang saya dalami selama ini, memang ada cara untuk memetakan karakter tim, Ibu Nirka. Ya, ada cara untuk memetakan karakter tim. Nama ilmunya adalah TBK, Training Baca Karakter. Dalam ilmu ini memang diajarkan bagaimana caranya dengan sangat-sangat detail kita bisa tahu karakter tim kita ya, meskipun dia tidak ngomong sama sekali, meskipun dia tidak ngomong sama sekali, kita bisa tahu karakternya seperti apa. Berdasarkan apa, Mister? Ada deh, ya. Pokoknya ini analisanya berdasarkan analisa psikologi, bukan pakai jin baca-baca mantra-mantra, ya, analisa psikologi. Dan ini ilmunya sudah proven alias sudah terbukti selama 13 tahun saya menerapkan ilmu ini. Dan ilmu ini juga saya gunakan untuk merekrut karyawan misalnya. Ilmu ini saya juga gunakan untuk merekrut tim misalnya. Ya, memang ada ilmu seperti itu. Jadi training baca karakter ini kita nanti bisa gunakan ya ketika kita sudah tahu karakter dari tim kita, kita sudah tahu gimana caranya menyemangati mereka. Nah, itu mungkin cara cerdasnya ya, cara cerdasnya. Tapi kalau secara umum, saran saya kalau kita bicara tentang menyemangati tim, saran saya arahkan saja ya. Oke, ada. Ternyata Ibu Nirka sama Ibu Nurhayati butuh itu ya, nanti bisa kita usulkan pelatihannya seperti apa. Itu detail sekali, di situ dijelaskan. Bahkan kita bisa mengetahui apa kendala-kendala kejiwaan dari tim kita, siapa yang belum move on dari masa lalunya, siapa yang punya sifat depresif, ditekan sedikit dia jadi depresi, ya kan? Siapa yang mau bunuh diri misalnya, siapa yang cocok bekerja sama dalam tim, ya kan? Siapa yang usil, siapa yang suka membuli, siapa yang uh, apalagi namanya introvert, siapa yang ekstrovert, siapa yang misalnya kajili-jili, siapa yang masih terpengaruh sama masa lalu, siapa yang suka plan-plan, itu terpampang dengan sangat nyata dan jelas gitu di materi itu. Uniknya, meskipun orangnya tidak ngomong sama sekali, ya, TBK ini adalah ilmu yang saya patenkan sejak 13 tahun yang lalu, ya, sejak 13 tahun yang lalu, saya sudah mempelajari ilmu ini dan saya gunakan sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, saya gunakan sampai sampai sekarang. Nanti kalau ada yang membutuhkan, nanti bisa japri aja saya, ya. Japri aja saya kalau ada yang membutuhkan. Mungkin nanti kita bisa bisa bikin pelatihannya secara umum ya, bukan cuma teman-teman yang Almair, karena sebenarnya ada pelatihan umumnya nanti kita mau adakan di bulan Juni, insya Allah. Nah, siapa tahu ada dari teman-teman kita yang mau ikut. Ini lagi-lagi ini bukan program wajib untuk teman-teman Al-Mahira, tapi kalau butuh ilmunya boleh ya, memetakan karakter tim.
Nah, ada kemarin teman yang datang itu dari bisnis yang lain, dia sempat nanya-nanya juga. Saya bilang, boleh karena ini ilmunya bersifat umum dan sangat-sangat bisa digunakan untuk bukan cuma tim sebenarnya. Kita untuk diri sendiri bisa, untuk anak kita, suami kita, istri kita, ya, orang-orang di sekitar kita juga bisa. Cocok sekali nih, Coach. Wajib kayaknya segera. Wajib kayaknya segera di. Nah, uniknya materi ini bisa diadakan, pelatihan ini bisa diadakan secara online maupun offline. Ya, Masya Allah. nanti lah. Iya, kapan-kapan lah. Tapi ini di luar dari agenda resmi dari Al-Mahira, agenda umum dari Al-Mahira. Kan di Al-Mahira itu ada namanya seminar. Ya, yang insya Allah kita adakan tanggal 2 Juni ya. Kemudian ada Iya, Kak. namanya Mastra Basic Hmm. Training. Nanti kita adakan tanggal 9 Juni di Palopo. Yang tadi 2 Juni itu di Wajo, insya Allah. Sekaligus saya sounding sama teman-teman yang lain ini ya. Hadir Ki semuanya tanggal 2 Juni di Wajo dan arahkan teman-teman tak sebanyak-banyaknya. Karena ini nih kesempatannya untuk memotivasi dan menyemangati tim kita. Kalau kita sendiri sudah kewalahan, arahkan dia di kegiatan-kegiatan umum yang diselenggarakan oleh pusat. Ya, arahkan dia kegiatan-kegiatan umum yang diselenggarakan oleh pusat gitu. Karena kenapa? Nah, ini kan bisa kembali motivasi dan kita tidak perlu capek-capek. Kita tinggal mengarahkan saja. Terus tanggal 9 Juni ada Bastra insya Allah di Palopo. Nah itu nanti di bulan berikutnya nanti ada kegiatan lagi di Makassar. Ya, jadi ini adalah cara kedua. Tadi cara pertama, pahami dulu karakter dari tim kita dengan training baca karakter bisa. Setelah itu kita memahami karakternya, kita bisa mengarahkan dan menyemangati mereka. Itu cara cerdasnya. Tapi cara umumnya adalah arahkan dia ke event-event dari Al-Mahira yang tujuannya adalah kita kumpul-kumpul lagi, kita bakar lagi semangatnya, kita bakar lagi motivasinya supaya semakin bersemangat di bisnis ini. Oke, bisa dipahami? Siap, Coach. Oke. Ya, jadi sangat ini ada kalimatnya dari Bu Hasnah dari Palopo. Sangat butuh coach dengan ilmunya. Sepertinya semua kita butuh, insya Allah. Bu ya, nah, nantilah. Karena ini materinya umum kok Bu. Ini materinya umum. Siapa saja bisa mempelajari ini. Dia guru maupun dia bukan guru, dia orang tua, dia karyawan, dia pegawai, dia leader, dia pebisnis, dia pemula dan sebagainya, semua membutuhkan materi ini dan sangat-sangat aplikatif karena semua orang bisa mempelajari. Ya, semua orang bisa mempelajari. Nantilah kalau teman-teman lagi-lagi, dan ini kan tidak wajib lah ya teman-teman, ini di luar dari program mentoring, tapi kalau ada yang membutuhkan ilmunya nanti japri aja saya. Nanti saya mungkin share tanggalnya tanggal berapa. Ada mungkin brosurnya. Gitu ya. Tadi sudah save nomor WA saya ya teman-teman. Kalau masih ada yang belum save nanti bisa di save aja. Ya, nanti bisa di save aja kalau ada yang ini barusan saya kirim di chat ya. Kalau ada yang mau save nomor WA saya. Saya kasih waktu. Oke. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Nirka. Ini mewakili kayaknya curhatan dari teman-teman yang lain tentang semangat tim. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya persilahkan sambil yang lain silakan save nomor WA saya untuk caranya gimana Mister supaya saya bisa save nomor WA tak semua di HP ku. Caranya ketik nama tak spasi kita berada di tim yang mana misalnya tadi Ayu Safitri 001 Al-Mahira. Jadi saya sudah tahu oh ini timnya Al-Mahira 001. Jadi saya nanti save langsung di nomor WA saya ya. Jadi nama spasi berada di tim nomor berapa, kemudian spasi Al-Mahira. Itu caranya. Cara chat saya lewat WA sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada lagi? Ayo, itu formatnya saya kirimkan di kolom chat sekarang.
Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Ada? Ayo, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya melangkah ke slide berikutnya? Adakah? Malu-malu Nih, kapan, Coach? iya, tidak apa-apa jika ada yang mewakili, silahkan. Jangan malu-malu lah, ayo. Kesempatan ini kita belajar pada Mana malam Ki? hari ini. Tim Coach Masalahnya ini materi, 001 bertanya Kiko dong. iya, ini materinya mahal gitu. Kalau kita lihat tadi itu slide banyak sekali sebenarnya, cuma saya sampaikan eh, yang dibutuhkan, yang penting-penting aja poin-poin. Ayo, atau saya mau bertanya? Saya yang bertanya baru teman-teman yang menjawab. Gimana? Coba saya bertanya, Di, ya. Saya bertanya dan teman-teman silakan aktifkan mikrofonnya. Nah, Ibu Dewi Kurniati, mendengarkan suara saya, Ibu Dewi? Ibu Dewi, dengarkan suara saya? Jangan tiba-tiba menghilang ya. Ayo, nggak dengar? Ibu Dewi nggak dengar? Ibu Andi Andriana, dengarkan suara saya? Nggak dengar juga. Ibu Hamsina, apakah Ibu Hamsina mendengarkan suara saya? Ibu Hamsina mendengarkan suara saya? Siapa dong yang Mana mendengarkan suara saya? Kika? Iya, Mana Kika? Afan coach baru gabung lagi kurang sehat. Saya fakir lah. Semoga cepat sehat Ibu Andesri. Ayo, malu-malu. Sepertinya banyak yang malu-malu, Coach. Iya, banyak malu-malu ditanya. Kan disuruh bertanya nggak mau. Makanya saya mau bertanya gitu. Ibu Siti Hasna, mendengarkan suara saya? Ini semua cuma ada di kolom komentar, tapi kalau ditanya semuanya malu-malu menjawab gitu. Gimana caranya kita? Kalau disebut namanya pasti domba-domba. Oh, tidak bisa terbuka mic-nya. Baru gabung, baru pulang dari membesar di rumah sakit Ibu Mia. Ibu Sunarti, saya lagi tidak ujian nasional ini Bu ya. Jadi cukup dijawab saja sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di lapangan gitu. Ya, Alfonus Pak baru bergabung. Apa Oh pertanyaan? iya.
Pertanyaannya adalah gimana caranya mengatasi tim yang suka ngeyel? Bagaimana cara mengatasi tim suka ngeyel? Ya, Diberi pemahaman saja, Coach. caranya? Pemahaman. Caranya mungkin dengan bagaimana ya? Memberikan penjelasan bahwa memang harus bersabar, harus step by step, karena tidak Mhm. ada yang langsung apa namanya, istilahnya langsung loncat tinggi tanpa melalui tahapan. Mhm. Ibu Sunarti dari tim mana, Bu? Dari tim 01, Coach. Wah, ada awalnya di sini ya. Oh, siap, siap, siap. Alhamdulillah, akhirnya ada timku. Alhamdulillah. Ngeyel dalam hal apa ini, Coach? Ngeyel dalam hal kalau dikasih tahu, pokoknya paling banyak bantahannya. Ngeyel itu ciri-cirinya dikasih tahu satu jawabannya tujuh. Dikasih tahu satu alasannya tujuh. Itu ngeyel. Bakal berhubungan dengan pembinaan tim gitu. Ya, pembahasan kita malam hari ini tentang membangun super tim. Jadi kita fokuskan ke situ. Oke? Alhamdulillah. Ada jawabannya. Setidaknya ada suara lah gitu ya. Ibu Ayu Safitri, kedengaran suara saya, Bu? Ibu Ayu atau Ibu Timku Andi ini, Ana? timku juga ini kok Ayu Safit. Oke, Ayu Safitri atau Ibu Andi Ana boleh aktifkan mikrofonnya kalau dengarkan suara saya. Atau Ibu Waya, Makassar. Sepertinya mau Kak kasih gift ini bagi yang mau bertanya yang 001, Bella. Ah, silakan Bu. Sepertinya harus dipancing dulu sepertinya ini. Ada Kak Gif. Ada Kak Gif hari ini. Mau ku tanda itu yang bersuara. Hmm. Tuh, sudah ada yang tahu challenge tahu dari AO-nya. Silakan. Tim 001 maju ke duluan yang mau bertanya atau mau menjawab siap untuk set ditanya-tanya sama saya, silakan aktifkan mikrofonnya atau raise hand angkat tangan. Adakah? Hadir, Oke. Coach. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, Mas Suki. Ya. Siapa nih itu siapa? Denirka, Bu Oh, Aisyah. ada Miandalang. Oke. Alhamdulillah. Oke, ada Ibu Iya, Siti Aisyah. 001 juga, Bu ya? iya. Oke, 001, Coach. siap. Iya. Oke. Eh, Jadi pertanyaan mau saya seperti ini, Bu. Pertanyaannya adalah, mau bertanya atau mau saya kasih pertanyaan? terserah mi, Coach. Oh ya udah, kalau gitu Iya, saya iya, iya, bertanya. iya. Saya suka ini, saya suka. Masya Bagus ini. Allah. Ini Senang challenge. dengerin ikut. Alhamdulillah bisa ikut pembinaan malam ini. Masya Allah. Ilmunya luar Iya, biasa. Iya. alhamdulillah. Ini Bu Nirka ditandai ini Bu bisa jadi leader nanti ini tahu insya Allah. Oh, leader Amin, mini kok amin ya Oh, sebenarnya. leader Allah. berarti. Ah, Amin ya Allah. amin. Ya, jadi Ibu Siti Aisyah, gimana cara membedakan tim yang kita kasih hadiah dan kita kasih punishment atau hukuman? Gimana cara membedakan? Oh, ya jadi pengalaman saya itu termasuk tipe yang suka kalau ada gift-gift begitu, paling semangat nih. Jadi Oh, iya. setiap mitra itu masing-masing punya apa namanya Hmm. ya, untuk memotivasi mereka untuk misalnya kalau closing apa hadiahnya misalnya. Kalau saya termasuk seperti itu. Jadi Hmm. semakin saya dikasih tantangan saya suka. Dan insya Allah berusaha untuk meraihnya. Hmm. Dan kalau punishment apa ya? Selama ini sih belum pernah dapat mitra yang ada apa namanya seperti itu. Iya. Jadi menurut saya itu saja. Hmm. Memang memang ada tipe mitra yang eh, senang kalau dia lebih semangat kalau ada gift begitu, coach. Hmm. Termasuk saya, kalau saya Hmm. ada tantangan pasti gercep. Iya. Jadi saya suka itu dikasih seperti itu tantangan. 1 minggu closing berapa? Kejar. Hmm. Oh, Iya, ku iya, tahu iya. Maki Ibunda. Ku tahu Maki, ku tahu. Seperti itu. Jadi saya tipenya Ah, seperti itu, iya. Tidak ada ah. mamanya kapan di sini? Ada gak mamanya datang? Mau kuliah dulu. Ya, Harus tahu semuanya dikasih nih. ini supaya Ku tahu semangat. Maki. Ya, Ku ya, ya. tandai Maki.
Kalau Alhamdulillah. Ternyata malam kalau hari ini mitra, adalah ajang bongkar-bongkar rahasia di. Ya, oke terus. iya. Kalau mitra yang nyeyel selama ini alhamdulillah nggak ada yang nyeyel. Kalau ada yang nyeyel itu cari perhatian Jim coach. Saya suka Hmm. Ji juga yang begitu. Dia butuh Ji kita dengar. Nanti tapi kita nggak bisa membantah beliau kalau misalnya dia nyeyel ya mungkin ada sesuatu lah mungkin mereka nggak paham kah atau cari perhatian aja ya dikasih gift-gift Ya, itu senang coach. ya, siap, siap, siap. Seperti itu Oke. ya saya kira Coba, itu coba saya, yang coba saya saya tanya-tanya. ya Saya tanya-tanya Ibu Siti Aisyah dulu. Apa ya. motivasinya berbisnis Almahira? Sebenarnya kenapa motivasi saya untuk gabung di bisnis ini karena yang pertama saya melihat ini produknya luar biasa, ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi orang dan Ya. terbukti betul-betul ini herbal ini betul-betul ajaib dan itu yang saya rasakan. Yang kedua bisnis Almahira ini sangat-sangat praktis, sangat mudah dan menjangkau semua kalangan. Jadi di samping apa namanya di samping produknya betul-betul khasiatnya terbukti dan ini bisa kita menjangkau ke semua kalangan. Jadi bukan cuma kalangan menengah ke atas, ke bawah pun mudah kita apalagi masalah kesehatan coach. Ini kan ada saya cuma berpikir begini niat saya bagaimana bisa membantu orang itu aja untuk kesehatannya apalagi menengah ke bawah yang tidak bisa berobat karena tidak ada BPJS. Itu misi saya yang pertama, bagaimana berkah. Jadi keuntungan itu belakangan nomor 2. Yang misi utama itu bagaimana produk ini bisa dirasakan banyak orang itu aja coach yang saya rasa sampai saat ini. Alhamdulillah 98%. Saya cuma tidak bisa bilang 100%. Semua merasakan manfaatnya. Itu yang saya apa namanya mau menjalankan bisnis ini. Yang kedua, bisnis ini itu masya Allah berkah bagi saya, menurut saya berkah. Jadi di samping manfaatnya yang bagus, bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita juga bisa menambah penghasilan. Apalagi ibu-ibu rumah tangga itu sangat-sangat membantu. 20.000 itu apa nilainya itu luar biasa. Coach kalau closing satu itu masya Allah sangat-sangat membantu. Bisa isi token. Jadi itu yang saya rasakan, Coach. Jadi alhamdulillah kemarin bisa gabung bisa udah hampir 500 botol. Hanya Hmm. ya alhamdulillah seperti itu, Coach. Jadi saya tetap insya Allah tetap semangat karena bisnisnya luar biasa untuk semoga bisa menjadi wasilah kesehatan bagi banyak orang dan berkah itu aja. Siap, siap, Misi siap. utama. Pertanyaan lanjutan, Bu. Kenapa harus bantu orang? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kenapa harus kaya? Karena supaya bisa bersedekah jor-joran. Oke, kenapa harus bersedekah? Ya, untuk amal jariah kita. Oke, siap. Dan Dari menjadi hasil penyelamat. analisa saya, secara kejiwaan, maka Ibu Siti Aisyah ini tipenya pleasure. Terbuka ke kamera Tabu Nur Hayati. Apa artinya coach? Iya, ibu Siti Aisyah ini artinya orangnya orang yang pleasure. Jadi ada 2 tipe kepribadian ya. Ada tipe pain, ada tipe pleasure. Ini materinya sebenarnya nanti saya mau share di Bastra Ding. Siapa yang mau hadir di Bastra nanti? Di mana Siapa itu yang mau hadir di coach? Bastra? Bastra ini diadakan di Palopo tanggal 9. Masya Wah, Allah, lumayan ya. ini iya. Nirka Ini, mau, Dek iya, Nirka. tapi saya spill dulu anunya ini, saya spill dulu sedikit materinya. Jadi Colek-colek dulu AO ini. Gas, Nirka, gas, gas, Coli-Coli, gas. AO Evi, dan teman-teman yang lainnya, AO Nur Masya Hayati. Allah. Iya, Nah, iya. jadi jadi dalam dunia psikologi, dalam dunia hipno itu motivasi manusia itu diletakkan pada 2 hal. Ada namanya pain, ada yang namanya pleasure. Kalau pain itu motivasinya biasanya rasa sakit, penderitaan, kesedihan di masa lalu. Dia jadikan itu sebagai motivasi di masa yang akan datang. Iya, Ciri-cirinya adalah semakin dihina, semakin bersemangat. Nah, itu kalau iya. orang-orang pain. Nah, pasti di antara teman-teman ada yang merasa gitu. Wih, saya kayaknya orang pain ini ya. Nah, terus yang kedua ada tipe namanya pleasure.
Nah, di tipe pleasure ini kebalikannya. Dia tidak menjadikan lagi rasa sakit sebagai motivasi atau semangat, tapi dia menjadikan rasa bahagia, rasa senang, rasa bangga, rasa apalagi eh, apalagi bisa berbagi, itu dia jadikan semangat untuk semakin mengejar cita-citanya, semakin termotivasi. Nah, ciri-cirinya adalah semakin dipuji, semakin bersemangat. Nah, Yes. oke. Ibu Siti Aisyah ada di kategori yang kedua gitu ya. Masya Eh, Allah. jadi Eh, saya bilang tadi, jadi kalau ada yang bertanya sama saya, yang mana cocok dikasih reward, Mister, yang mana cocok dikasih punishment? Jadi yang cocok dikasih reward itu adalah biasanya adalah rata-rata orang-orang yang pleasure. pleasure, Karena orang pleasure. pleasure itu menjadikan reward itu motivasi gitu. Wah, harus dapat ini kayaknya. Nah, itu. Iya. Jadi dia jadikan itu sebagai motivasi. Sedangkan Iya. untuk orang-orang yang sifatnya pain, dia selalu berusaha untuk menghindari yang namanya punishment. Karena tidak mau dihukum. Kan tadi dibilang pain itu rasa sakitnya dia jadikan motivasi untuk maju, untuk bersemangat. Nah, dia tidak mau dihukum, dia selalu menghindari yang namanya hukuman. Misalnya kayak gini. Oke, untuk kloter 8 ini ketika orderan kita bikin kesepakatan ya teman-teman leader ya. Ketika orderan kita di bawah dari 800, maka kita bikin hukuman. Apa hukumannya? Kita denda kalian 300.000 dalam bentuk sedekah, harus kasih makan orang dalam bentuk makanan yang dibagi-bagikan minimal 300.000 rupiah. Yes. Tidak boleh dalam bentuk uang. Iya. Nah, gitu. Ini cocok untuk orang-orang pain gitu. Kita bikin challenge. Iya. Challenge-nya adalah kalau kurang dari 800, siapapun leader yang kurang dari 800 di orderannya di kloter 8 misalnya, maka kita kasih hukumannya adalah dia harus kasih makan orang minimal dengan uang 300.000. Harus dibelikan makanan, jangan dibikin sendiri gitu. Belikan makanan baru kasih makan orang yang lapar. Nah, maka orang-orang ini akan termotivasi, wah saya harus saya menghindari yang namanya hukuman ini. Maka dia akan semakin bersemangat untuk harus saya kejar ini target misalnya. Bisa dipahami? Nah, saya sekali ini. Bagaimana mana ibu-ibu AO dan ibu-ibu leader, saya pernah bikin challenge ya. Selama mentoring ini, siapapun yang eh, eh, nantinya paling jelek raportnya setelah saya mentoring selama 2 bulan, maka nanti ada hukumannya, Bu ya. Betul Ibu Nirka? Ya. Ada hukumannya ya. Nah, itu juga bisa kita berikan. Cuma teman-teman harus belajar dari sekarang. Yang mana yang tipe pain, yang mana tipe pleasure. Ada tekniknya, ada caranya. Ada metodenya untuk mengetahui orang seperti apa. Ya. Iya, nanti di-share coach. Ada petunjuk. Ya, nanti materinya yang salah saya bagikan di Bastra tanggal 9 Juni. Yang nanti kalau misalnya ada yang teman-teman yang tidak sempat ikut, nanti boleh bertanya lah sama teman-teman yang ikut. Oh iya. Ya, rugilah yang tidak ikut ini tanggal 9 ya. Iya. Diusahakan kalau bisa ya. Hari Minggu di Palopo. Ada Ibu Sri, ada Ibu siapa tadi di sini ya? Ibu ada ya? Coach. Ibu Evi ada ya? Ya, ini ada Ibu Evi nanti insya Allah kalau kita ini. Baru gabung, Coach. Iya. Oh, baru gabung. Insya Allah. Iya, rusak Dipakai, HP Bu. ku yang satu, Coach. Oh, biasa. Udah dapat Gimana ini. teman-teman pusat sudah tiba di Palopo, Bu? Belum, Coach. Masih di jalan. Mungkin Oh, subuh masih di baru tiba. jalan. Iya, saya titip salam sama Ibu Evi tadinya. Saya bilang titip salam sama Ibu Evi dan semoga teman-teman tanggal 9 siap untuk Bastra. Insya Allah, Coach. Siap, Budi? Nanti Siap. ini saya kalian sounding nih. Ikut ke Coach ke Palopo Kenapa? ini. Ya, Kupikir ikut ke Palopo ini. Ternyata pas lihat jadwal ini, iya ternyata tadinya rencananya ke Palopo, tapi ternyata ada perubahan jadwal dari tanggal 19 dirubah ke tanggal 22, makanya saya tidak ikut. oh Gitu. iya. Iya, nantilah tunggulah saja tanggal 2 di Wajo atau kita ketemu tanggal 9 di Palopo, Bu. Oh Umur iya. Rafiq ya. Iya. Ajak kita minta banyak-banyak untuk ikut Bastra. Kalau Palopo andalan memang, Coach. Tidak diragukan iya. kalau Palopo dia. Iya. Amin. Ya Allah. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Bonek juga itu, Oh, iya. tidak goyang juga itu. Pokoknya Iya, Masya insya Allah itu Allah. AO-nya. Iya, Hamil semuanya tapi be. apa?
Kenapa? Hamil tapi makan juga itu jempolnya goyang. Iya, Insya memang. Allah 001 juga nanti menyala AO-nya. Betul. Amin, 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 amin. Betul. Iya, Semangat jadi semua Ki. bukan menyala abangku, tapi menyala aku, Di. Ya, 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 tahu ya, tahu. Iya, menyala aku ya. Jadi eh, senang kalau teman-teman semuanya bersemangat dalam berbisnis. Karena kenapa? Saya pernah bilang ya, mungkin kalau pernah ikut di seminar saya sebelumnya, artinya di seminar Al-Mahira di mana saya bawa materi, saya pernah bilang, teman-teman, ketika mendapatkan tiga hal ini, maka pertahankan. Karena tiga hal ini susah berada di satu tempat yang sama, di satu bisnis yang sama. Ini bisa teman-teman jadikan acuan, bisnis apapun yang teman-teman dalami saat ini. Saya tahu teman-teman yang hadir di sini, ada yang bisnisnya lebih dari satu. Sudah pasti itu ya. Saya tahu betul, ada yang teman-teman hadir pada hari ini, bisnisnya lebih daripada satu. Tapi begini, ada pertimbangan teman-teman yang bisa teman-teman jadikan acuan, ya, panduan gitu. Bagaimana tips dan trik memilih bisnis yang bagus. Ala Mr. Anhar, yang sudah teruji selama, alhamdulillah, kami sudah 13 tahunan lah mengcoaching perusahaan. Apa itu? Cek tiga hal ini. Yang pertama, cek siapa AO-nya, atau siapa leadernya, atau siapa business owner-nya. Nah, siapa ownernya gitu. Cek dulu. Kalau business owner-nya bagus, Ji, bisa ditemani ngobrol, bisa ditemani curhat, menerima saran, Ji, orangnya baik, secara agama dia orangnya beriman, bertakwa kepada Tuhan, bagus di sedekahnya, bagus di bagi-baginya, maka saran saya adalah pertahankan. Karena susah mendapatkan business owner yang baik. Biasanya itu business owner susah sekali ditemui. Mau kasih saran, tidak ada terima saran tak. Pansos terus di negara jadi sosial media. Toh, sebentar-sebentar cari misalnya sensasi. Sebentar-sebentar bikin misalnya gosip. Sebentar-sebentar berkelahi misalnya sama business owner yang lain. Menurutku seperti itu bukan business owner yang baik. Oke? Ya, sebentar-sebentar berkelahi sama suaminya, ngeposting sosial media. Aduh, sebentar-sebentar sakit hatinya, dia bikin status di IG. Ya, menurut saya ini bukan business owner yang baik. Ya, secara umum ya, teman-teman ya. Yang disebutkan namanya orang ya. Saya tidak menuduh orang, tapi saya bicara tentang secara umum ya. Oke? Carilah business owner yang baik. Kalau ada, pertahankan. Apa yang kedua, Mister? Cari bisnis di mana di bisnis itu ya, secara ekosistem, secara environmentnya, secara lingkungannya mendukung kita untuk berkembang. Ya, ada pembinaannya, ada seminarnya, pelatihannya, workshopnya, trainingnya, ada reuninya, ada misalnya gathering, family gatheringnya, ada outboundnya. Pokoknya ada kesempatan kita untuk berkembang. Pertahankan Ki, karena tidak semua bisnis. Coba mikir deh, tanya sama diri tak sendiri, berapa banyak bisnis tak yang mengarahkan kita untuk bisa berkembang. Biasanya stagnan di tempat, tidak ada pembinaan, tidak ada mentoring, tidak ada ketemu-ketemuan, tidak ada silaturahmi. Ya, coba deh tanya sama diri kita masing-masing. Banyak tidak bisnis yang membuat kita bisa berkembang secara pribadi? Jangan-jangan leadernya aja, jangan-jangan apa namanya, upline tak yang berkembang, kita tidak gitu. Kita setengah mati diinjak-injak di bawah. Kita jadi reseller, kita jadi agen, kita jadi distributor, kita diinjak-injak di bawah. Kita setengah mati jualan. Yang di atas hongkang-hongkang kaki. Jangan-jangan kayak gitu. Jadi silakan dievaluasi sendiri. Tapi kalau ternyata secara ekosistem dan secara environment, secara lingkungan itu mendukung Jiki untuk berkembang, saran saya sekali lagi pertahankan. Ya, pertahankan Ki. Karena tidak mudah mendapatkan lingkungan seperti itu. Saya sendiri pernah berbisnis lebih dari 23
lebih dari 15 MLM dan pernah jualan lebih dari 23 jenis jualan. Sudah pernah berada di lebih dari 12 kota. Dan saya tahu betul gimana rasanya berbisnis itu kalau environment-nya atau lingkungannya tidak mendukung kita untuk berkembang. Tahu betul, kita tidak nyaman gitu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ada yang ketiga. Jadi tadi bisnis owner-nya tolong diperhatikan. Yang kedua ekosistemnya atau environment-nya. Yang ketiga apa? Teman-temannya. Kalau teman-temannya bagus, dia saling support, Jeki selalu Jeki semangati, toh selalu Jeki ketemu-ketemu, sharing-sharing, mengingatkan kita kepada Tuhan, bagus di secara spiritual, semakin kita ketemu semakin bersemangat, Jeki, toh semakin bertemu bisa Jeki tukar-tukaran hadiah, bercerita hal yang positif, jarang Jeki magosip, di garis bawahi, maka pertahankan Ki. Karena biasanya di bisnis-bisnis yang lain, biasanya teman-temannya itu toksik, pacarita, pagosip, tukang gibah, selalu ceritai orang. Kalau tidak ada kita ceritai. Kalau ada orang lain, orang lain sering apa? Kalau ada orang lain pergi, orang lain sering lagi ceritai, begitu. Saling sikut menyikut, saling mengklaim itu memberku itu, anggotaku itu, anuku itu. Jangan kau bertemu dengan itu, yang kau berteman dengan aw itu, karena begini, begini, begini. Nah, kalau ada yang seperti itu, tinggalkan. Tapi kalau bagus sih teman-teman, tak pertahankan bisnisnya. Bisa dipahami? Silahkan evaluasi diri kita masing-masing dengan bisnis kita saat ini. Saya sifatnya adalah kita harus menilai secara objektif. Ya, saya tidak bilang ini HOA atau Al-Mahirah ini adalah yang terbaik, tetapi silakan menilai sendiri. Kita tuh yang tahu gitu. Jangan bisa saya yang bilang. Kita tuh yang nilai sendiri. Kalau tiga-tiganya ada, sekali lagi pertahankan. Karena tidak mudah mendapatkan 3-in-1. Tiga-tiganya ada dalam satu bisnis. Oke? Bisa dipahami, teman-teman sekalian? Bisa, Mister. Insya Allah sangat bisa dipahami, Coach. Betul, itu poin penting. Lihat ownernya siapa. Oke, betul sekali, Coach. Jangan cari owner yang linggis. Maksudnya ini owner yang linggis sebenarnya. Maksudnya Kasih owner jelas yang dulu, linggis. Kak Haji. Saya juga mau tahu. Ayo, Ibu Haji. Apa itu owner yang linggis? Hah? Maksudnya linggis dengan tuh, kata linggis. iya, maksudnya linggis itu aturannya Nah, nggak bisa, aturannya itu sulit dicari kebijakan, tidak ada Oke. kebijakan. Oh, Artinya iya. kalau tidak begitu ya begitu saja, ya Iya, tidak ada betul. tidak ada kebijakan sama sekali. Susah dikasih masukan, Ibu. Iya, linggis itu Oh, namanya. berarti kata Oh, lain. iya, iya. Ada lagi ilmu baru. Iya, saya kira ownernya batu. Oh, ternyata linggis ya. Berubah, Midi. Astaga. Ada istilah baru linggis. Kata lain Iya. sama tojo mungkin. Iya. Bahasa Inggris itu Atuh, matojo, Bu. Bahasa Inggris itu matojo ya. Ibu Andiana bilang semua sudah ada di owner herbal oil Al-Mahirah, alhamdulillah. Ibu Nirka bilang sering sekali kuda apa dan kapom. Kamu mungkin dengan tipe owner kayak itu tadi ya, yang tidak bisa ditemani cerita. Masya Allah, Insya Allah hawa bisnis yang tepat. Semua ciri-cirinya ada di hawa, alhamdulillah. Nah itu yang saya bilang tadi, teman-teman, nggak mudah teman-teman ada di sini. Itu mungkin sudah qadarullahnya Tuhan, sudah takdirnya Allah kita bisa ketemu di sini. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya lagi-lagi tidak melarang teman-teman punya banyak bisnis, tapi kalau saat ini minim modal, kalau saat ini belum punya banyak jaringan, kalau saat ini mungkin pertemanan juga masih kurang, saran saya fokus aja dulu di tempat yang bisa kita berkembang. Karena kenapa? Kita berkejaran dengan waktu, teman-teman. Waktu kita nggak banyak untuk bisa mengembangkan diri. Ya, waktu kita nggak banyak untuk bisa mengembangkan diri. Tapi kalau di Al-Mahirah, di HOA kita bisa mengembangkan diri terlebih dahulu, silahkan. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Insya Sampai di Allah sini bisa, ada yang Coach. bertanyakan? Ada yang bertanyakan dulu?
Insya Allah Hawa is the best. Semoga bisa sukses lewat bisnis ini. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ibu siapa tadi tuh dari AO-nya AO 00 berapa ya? Ibu ada tadi baru Umarifkah. Umarifkah dari mana? Timku coach 001. 01 juga ya. Iya. Kayaknya 001 diwajibkan ini kah? Umarifkah 003 dari pemalu Makassar. kok. 003 003 pemalu. pemalu. Coach Oh, kayak oke. kayak AO-nya pemalu kesian. Oh, begitu dia. Iya aja pemalu memang. Bisa-bisanya itu pemalu baru dia yang satset di wajah kemarin dalam keadaan hamil luar biasa mondar-mandir naik motor. Saya makin itu pemalu coach. Iya, saya kayaknya kurang yakin deh. Artinya pemalu saja sudah seperti itu pencapaiannya, apalagi kalau sudah pede. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ya. Pokoknya kita insya Allah wajib ketemu Baji ya, wajib ketemu di Wajo ya. Insya Allah. Soalnya mungkin kita pernah ketemu di Bone, tapi saya enggak tahu kita orangnya yang mana. Karena kan Oh, terlalu banyak, dan itu masih awal-awal kan. iya iya. Iya. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sisa 10 menit lagi mungkin kita di Zoom. Ada? Mana Kak Haji Nadira ini? Siwa mana Ki? Ya, silakan Andalan juga ini coach. Leaderku ini. di- Leader di Siwa. mention. Silakan di mention teman-temannya, Bu. Sebut namanya supaya dia bangun. Mana Kak Haji? Leader andalan juga ini Masya Allah. Orderan terbanyak di 001. Oh, Masya Allah. Mana nih, Pak? Muka bangunkan juga itu leader kue, master stokisku. Tidak ada tes Man, suaranya. mana ada Ya, Kak Haji? Mana ayo. Ki Kak Haji? Mention saja, Siwa. mention. Sebut namanya, Bu, supaya bangun. Oh, Demia. Mana Miki? Orderan 3.000 botol itu ya? Oh ya, Masya Allah. Ngeri-ngeri Enggak mau itu. takut kan saya ditanya, kasihan jadi diam Kak. Oh, Diri dengar suara takut. tanya. Iya. Iya Kalau Kak. takut ditanya, kita yang bertanya ibunya. Ini Kak Haji Nadira juga mana Ki Kak? Ini Iya, anunya ini sudah apa lagi wisuda ini asa. Masya iya. Allah. Itu banyak jadi orang-orang anu di sini, orang-orang hebat ternyata. Cuma saya enggak pernah ketemu langsung mungkin ya. Sedang Tapi memantau makin kayaknya coach. coach. Memantau. Juga ini salah satu mitraku juga lumayan banyak ini 003 nah, tapi tidak ada ciri dirinya 003 tak. Iya, betul. Ayolah. Masa dikalahkan sama anunya, semangatnya otak. Luar Ayo biasa ini. 003 tunjukkan pesonamu nah. Allah. Yuk, 007, 004, 005, 006, ayo. Mana suara tak? 002. Sibuk di Mana deh? 007. Keluar kayaknya Kak Evi. Oh ada nih Kenapa? Kak Evi. 007 kenapa, Bu? Sibuk di 007. Sibuk apa, Bu? Sibuk untuk besok. Ada nih tahu Oh, suaranya tamu. timku ada nih. Kak Haji Oh, mana ada. Ki? Mana nih? Oh, open mic-nya ku lihat. Ya, mana Mi? Iya, Oh ngantuk Masya kan, Allah. Coach. Sempat apa namanya ketiduran Kak. Masya Allah. Astagfirullah. Dengar mirip-miripannya nama. Ada juga ini Andi Nurwega, mana sih Mbak Ega? Oh Mbak Iya Ega. mana Kak Iga? Kita Ini diam-diam gitu Kak Iga tuh tapi Iya, sekali Iya. keluar ketemunya Masya Allah tuh. segala Iya. sakit. Nanti saya mau mengusulkan deh. Ini kan uji coba sebenarnya, Bu ya. Ini uji coba. Melihat bahwa perkembangan kalau kita bikin mentoring eksklusif, orang-orangnya ya itu saja ya aktif. Jadi saya bilang tadi sama manajemen, gimana kalau kita undang teman-teman yang lain, reseller kah atau agen kah, distributor kah, stokis atau master stokis, supaya lebih bersemangat dan kita bisa saling kenal mengenal. Lagi pula kan ini materinya memang umum Ji, bukan Ji bilang materi yang sangat-sangat eksklusif, kecuali kalau tugas ya. Nah, kalau tugas itu teman-teman yang ikut mentoring tetap ada tugas-tugasnya yang akan nanti saya sampaikan secara pribadi. Tapi kalau materi-materi seperti ini dan bisa Ji secara umum, kayaknya nanti kita akan bikin lagi deh versi Iya coach, berikutnya deh. bagus coach. Iya.
Ya, Ini versi Kak berikutnya, Andriana nanti ini jadi panitia di Sengkang kayaknya. Kak nanti Andriana. disingkat. Iya, Iya, jadi ceritanya ini Zoom seperti ini bisa memboosting semangat sebelum kegiatan sengkang mungkin. Nah, jadi iya sebelum Coach. kegiatan sengkang dengan adanya kegiatan seperti ini kita kembali silaturahmi meskipun lewat online, tapi itu bisa mengembalikan semangat kita. Satu, yang kedua adalah saya melihat mungkin kalau teman-teman AO ini bikin challenge untuk timnya masuk di Zoom, ya kan? Kemudian siapa yang paling aktif kayak tadi misalnya dikasih giveaway atau apakah, nah itu lebih bagus lagi di angkatan selanjutnya. Gimana? Minimal satu kali lagi Boleh kita Coach, adakan, boleh, kan? boleh. Boleh, Boleh Di? Coach. Boleh. Iya, Iya, minimal satu kali sangat-sangat lagi boleh. kita adakan. Sangat-sangat boleh, Di. Jadi Iya, para AO, challenge-nya nanti adalah silakan undang tim sebanyak-banyaknya dan siapkan giveaway-nya. Kita siap, sendiri siap, insya Allah. siapa tim tak toh? Siapa tim tak yang Iya, paling berbobot pertanyaannya atau paling berbobot jawabannya. Nah, nanti kita umumkan supaya mereka semangat di online karena dari hasil saya tahu. evaluasi ya itu Ada Masya minta Allah timku, ditunggu. ditunggu insya Ya. Allah. Dari hasil evaluasi ternyata di tim sendiri secara AO dalam tim khususnya AO terkadang ternyata juga masalah komunikasi itu masih menjadi alasan klasik kenapa timnya kurang semangat karena jarang berkomunikasi di grup. Iya, betul Coach. Betul, Di? Biasa potek-potek di grup tidak ada yang seperti tadi meeting. Nah, siapa tahu dengan diundang masuk ke aplikasi Zoom seperti sekarang, ya kan, akan muncul semua potensi-potensinya. Kita bisa mengetahui kembali seperti apa semangatnya, toh? Bisa motivasi kembali teman-teman yang lain. Nah, mungkin saya akan mengusulkan satu kali lagi, mungkin kita akan adakan seperti ini. Tapi para AO, silakan challenge membernya untuk bikin giveaway masing-masing, dan silakan nilai timnya. Di, Siap, gimana insya siap? Allah Coach. Siap Siap, ya? siap. Iya. Oke, 001 siap. Yang lain? Siap. Oke. 003 siap. Yang lain? Siap, Mister. 007 siap. Oke. Oke, minimal 3 itu sudah cukup untuk mewakili teman-teman yang lain. Jadi kita nanti bikin satu kali lagi membahas tentang apa. Nanti saya cari materi yang dibutuhkan sama teman-teman untuk kita bahas ya. Untuk kita bahas sama. Tidak hadir Biar tiap 002 pekan kayaknya. Zoom, Iya, tiap aplikasi pekan, Zoom. tiap pekan nih Keren Zoom nggak? untuk seluruh all mitra. Iya, Eh, bagusnya. Job tambahan, Coach. Iya, iya, iya. Ya, setidaknya 2 kali sebulan lah boleh. Iya, Iya, 2 kali betul. Kalau sebulan ya kalau mungkin. paling tidak bisa seminggu sekali, 2 kali sebulan lah Iya. Coach. Iya, 2 kali sebulan. Nah, jadi diantaranya itu tetap ada yang eksklusif untuk para AO dan leader, ya Iya, kan? siap Coach. Ya, karena harus ada tugas yang kita berikan karena kita mau kasih ranking kan, dan ada nanti ujian akhirnya gitu kan? Ya Coach. Iya, oke lah, insya Allah. Nanti saya ajukan berarti kalau minggu depan ini kita mentoring eksklusif, maka 2 minggu dari sekarang kita akan kembali mentoring umum ya. Iya, Siap, insya Iya, Allah Coach. insya Allah. Berarti itu tanggal berapa ya? 2 minggu dari sekarang hari Rabu tanggal berapa ya? 9 Eh, tanggal 2 minggu dari sekarang hari Rabu. Berarti 22. sekitar tanggal 5, 6. 6 lah. Sekitar itu Ya. ya. Enam. Iya, tanggal Tanggal 6. 6 ya? Oke. Iya. Nanti saya usulkan dulu ke manajemen dan semoga dia mau terima. Jikanya kalau ada masukan positif seperti ini mereka terima jadi insya Allah. Oke, teman-teman? Iya. Ya. Ya, Oke. siap. Menutup materi kita pada malam hari ini 5 strategi untuk membangun yang namanya super team. Yang pertama, perkuat yang namanya kolaborasi. Ya, sebuah tim itu tidak bisa menjadi super kalau dia kerja sendiri. Tadi kata kuncinya super team. Tim itu bukan Superman. Ya, kalau Superman kerja sendiri, tapi kalau super team semuanya berkolaborasi. Ya, berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun On the way ya, status. dari status ya. Silakan di screenshot nanti posting di Facebooknya dan jangan lupa tag saya
Jangan lupa juga tag kita. Kolaborasi, kalau super team itu kerja tim. Kalau Superman kerja sendiri, asik. Iya, Itu. Status. iya, silakan ya. Kolaborasi. Terus yang kedua, seleksi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita membangun super team, kita akan menyeleksi orang-orang terbaik untuk kita tempatkan atau kita kasih tanggung jawab. Misalnya kayak gini, tidak semua tim kita pasti menjadi master stokis. Tidak semua tim kita itu menjadi leader. Kita memilih orang-orang tertentu yang bisa jadi master stokis atau leader, minimal dari pencapaiannya atau minimal dari karakternya. Karena dari hasil saya mentoring kemarin, ternyata ada leader yang itu dipilih bukan karena kemampuan pesannya, kemampuan ordernya, tetapi karena kenapa? Dia punya leadership yang bagus, minimal attitude yang bagus. Sehingga dia mungkin dapatkan kepercayaan dari orang untuk dia bisa diinvestasikan, sehingga dia bisa pesan produk. Wih, luar biasa itu, saya bilang, wah mantap sekali nih kalau ada leader seperti ini. Ya, jadi dia bisa dapat investor karena dia sudah dipercayai, dia punya leadership yang bagus. Nah, maka saya bilang pasti kalau kita berhubungan dengan super team, kita akan menyeleksi orang untuk kita menduduki posisi tertentu yang bisa kita sama-sama bekerja. Bukan cuma sekedar bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Oke? Yang ketiga, dalam super team tidak lepas dari yang namanya kompetisi secara sehat dan kompetisi secara internal. Karena kenapa? Kalau super team itu cuma fokusnya kepada kompetisi secara eksternal di luar dari tim, maka biasanya secara individu dalam tim itu sendiri itu kurang semangat. Tetapi kalau dalam tim kita sendiri, anggaplah misalnya di bawahnya ada leader. Nah, kita suruh leader kita ini untuk berkompetisi. Kita bikinkan challenge. Nah, misalnya ya. Apalagi siapa yang ikut meeting kemarin? Ibu Nirka hadir ya di mentoring ketiga ya. Ibu Nirka, Ibu Aji, siapa lagi? Ibu Evi juga hadir ya kemarin ya. Timku juga hadir sih, Coach. Kajian Nadira. Hadir, Mister. Nah, hadir ya. Nah, itu kan sempat saya bahas tentang ICBC ya, International Certified Business Coach. Iya. Itu saya sudah sampaikan ke pihak manajemen dan insya Allah akan dikabulkan dalam bentuk apa? Semua teman-teman yang orderannya sudah sampai apa sih kemarin? Ada tur yang 3 negara ya? Iya, ada. Bukan 3 negara, Coach. Yang ke Jogja. Enggak. Ada yang di poin-poin, perhitungan poin. Oh, iya. Awalnya. Iya. Sebelum umroh. Korea. Sebelum Korea, ada kayaknya tur 3 negara ya? Awal-awalnya itu. Yang Thailand, Malaysia sama Singapura. Iya, yang 3 negara itu. Kalau tidak salah poinnya berapa sih? 3.000 poin, berapa? 300 poin? 3.000 palingan itu, Coach. Kalau 300 tidak. Iya, 3.000 poin, 7.500.000 kalau tidak salah. Dapat ICBC. Ih, mantapnya. Nah, kemungkinan besar itu tur 3 negara itu akan dirubah menjadi ICBC. Wih, mantap. Wih, mantap. Iya. Lebih bagus Jadi itu, Coach. kita ke Singapura, Malaysia, dan Thailand bukan cuma sekedar pergi jalan-jalan dan foto-foto, tapi kita akan belajar, kita dapatkan sertifikasi internasional. Masya Allah. Evi OTW. Siap ya? Nah, Nirka apa Kak Evi? Evi Oh, ya. ICBC dulu. Oh, ICBC. Oh ya, Evi. Langsung berubah nama tak semua di. Amin. Amin. Nah, jadi ini saya usulkan kepada manajemen dan alhamdulillah itu akan diterima dan itu akan mereka pertimbangkan. Maka teman-teman semoga lah semua bisa mencapai lebih daripada itu poinnya, lebih dari 3.000 poinnya. Amin ya Allah, amin. Iya, tak? Itu 3.000 poin berapa botol itu? 3.000, Coach. 3.000 botol. Oke. Iya, karena 1 poin 1 botol. Oh, siap. Oke. Jadi teman-teman semoga di kloter berapa sih ini? Menuju ke kloter 8 ya? Kloter 7. Menuju ke kloter 8. Iya. Iya.
menuju kloter 8, semoga teman-teman semuanya bisa minimal 3.000 poin lah ya. Amin. Insya Allah tembus coach lebih. Amin. Amin, 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 amin ya. Enggak, masalahnya ini challenge Bu disebarkan juga kepada tim-tim di bawah Ata gitu. Kita sampaikan Iya. kepada mereka. Ya, Oh coach. iya, 3.000 poin. Kaji Nadira mana Ki? Kucolek Ki Kaji Nadira. Silakan Kak colek Zakia semua tidak masuk, tim. Kak Zakia Bella. Iya, pokoknya jangan dulu diuangkan khusus untuk angkatan kali ini yang dapat 3.000 poin. Jangan dulu diuangkan menjadi uang 7.500.000, tapi kita pergi dulu ke luar negeri belajar, dapat Masya sertifikasi internasional, nanti penyaran sertifikatnya akan diserahkan langsung dari Singapura. Insya Allah Timku yang distributor jadi tokisnya semua kloter 8. Amin. Amin, amin, insya Allah. Siap naik kelas? Buat 003. Ya, Siap, insya Nah, Allah. 001 itu. Kak Ayu itu distributor, Sira juga distributor. Kak Siti Aisyah, Pokoknya semuanya Rifka, naik level. Kak Hamsida. Yang agen jadi distributor, ya distributor menjadi stokis, yang stokis jadi master Amin, stokis. amin, amin ya Allah, amin. Ini Rob. Kusumpahkan Oke, ini siap. timku yang ada di sini semua naik level, Ki. Amin. Amin, insya Allah. Siap di challenge teman-teman tak? Tim tak? Insya Allah siap, Coach. Ya, semangat nih, tambah semangat, terbakar ini kayaknya di malam, Di. Wes. Nggak jadi ngantuk. Iya, nggak jadi kan tadi. Terbakar AO-nya 001. Menyala. Semua tahu, semua. Penyala Ini kan, aku. semua. Ini ada Ibu Sira bilang amin, ada Ibu Siti Aisyah bilang amin, ada Uma Rifqa juga bilang amin, ada Ibu Andiana. Alhamdulillah semuanya komen. Nah, ini semoga mendengarkan informasi ini dan kita bisa naik level. Ada Ibu Hamsina, amin insya Allah. Kita semua naik level. Yang reseller jadi agen, yang agen jadi distributor jadi stokis jadi master stokis. Ya. Yang master stokis gantikan AO yang kosong. Allah, Masya Allah. Ya kan? Kan sedengar-dengar AO yang mengundurkan diri, toh. Yang master stokis gantikan AO yang kosong, ya. Kan tahu Coach, yang Ya, master kenapa? stokis jadi AO di wilayah lain. Oh gitu. Jadi Ya, di wilayah lain. Ya, aturlah. Ya, aturlah ya. Intinya gimana caranya kita naik level. Karena kenapa? Masa sama nggak di mentoring sama di mentoring, ya harus beda lah ya. Harus kita naik kelas. Iya, masa sama semangatnya antara kemarin-kemarin yang berapa bulan yang lalu kita tidak di mentoring, sama semangatnya dengan kita di mentoring. Tidak boleh sama, kita harus beda. Oke? Oke, siap, Cukup? Coach. Siap ya. Pokoknya mulai malam hari ini sampaikan kepada semua tim bahwa ada kabar gembira, ada informasi menarik, dan ini bisa kita kejar. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih ya dari sekarang ya. OTW kloter 8 ya. Iya, Coach. Iya, OTW kloter 8 semuanya upgrading, naik kelas semuanya. Pokoknya jangan berlama-lama di zona nyamannya. Sekali lagi, yang reseller jadi agen jadi distributor jadi stokis jadi master stokis ya. Bisa kapan nih ditanya owner ini diusulkan yang Jogja itu jangan di Jogja. Aturlah. Kalau Jogja itu berapa poin, Bu? Jogja berapa itu, Kak? 12.000 ya? 7,5. Hah? Oh, yang anu. Leader 7,5. Leader 7,5. AO 12.000 tapi 5 kloter. AO 10. Iya. 10. Iya kan? Iya. Oh, aku kira 12 Iya, aturlah ya. Naik itu target Nirka. Info macam-macam. Target umroh itu 12.000 per kloter. Hah? 12.000 umroh? Oh iya 12.000. Oh iya 12.000 per kloter ya. Umroh. Iya. Selama 5 kloter. Bukannya kalau iya selama 5 kloter artinya itu 60.000 ya? Iya 60.000, Coach. Iya 60.000. Itu umroh untuk AO. Iya semuanya. Bukan kalau leader itu Leader, tuh 25.000. 25.000. Iya. Nah kalau Jogja saya sudah dapat bocorannya. Jogja 3 hari 2 malam itu untuk seluruh mitra orderan minimal 7.500 pieces dari kloter 6 sampai 10.
Iya. Iya. Jogja kasih lewat lah ya. Maksudnya saya harus di atasnya lagi Jogja ini kayak. Iya, Pokoknya iya. jangan berhenti sebelum kita dapat ICBC semua. Kenapa? Karena itu nih adalah kesempatan kita membranding diri teman-teman. Saya Betul, bilang Coach. waktu saya ngobrol sama manajemen, saya bilang seperti ini. Mungkin kalau kita punya uang, ya 10 juta, bisa jalan-jalan ke luar negeri, iya. Tur 3 negara, iya. Tapi belum tentu, ya. Tapi belum tentu kita bisa dapat ilmunya, kita dapat sertifikasinya, kita dapat gengsinya, kita dapat brandingnya. Betul? Betul, Coach. Iya, belum tentu. Apa jika kalau sekedar jalan-jalan, semua MLM, semua bisnis bisa lakukan itu. Semua bisa lakukan itu. Nah, yang kedua adalah kapan lagi Al-Mahira itu bikin kegiatan yang level internasional gitu. Masya Allah. Kubayangkan. Kubayangkan. Iya, Kak. Itu balik Jogja ganti Messi bisi. Itu Miku bilang tadi, bilang ku ganti itu, jangan di Jogja, itu mau saja SBC. Bukan diganti. Kan mau disarankan sama owner ini. Ditambah kayaknya ini. Ditambah ditambah kah atau begitu di apa kah, pokoknya nanti lah kita kan nanti ketemu nanti tanggal 2, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Jadi tanggal 2 itu kan kita ketemu berarti mungkin 1 malam lah. Kita bisa ya sharing-sharing, kalau ada masukan-masukan tak. Resmi Kak wakili dia. Saran. Iya, semua sudah saran. Jadi begini, apa itu Al-Mahira? Perusahaan baru lahir kemarin tapi tiba-tiba bikin event internasional. Kerennya itu. Nah, ini branding yang luar biasa. Jadi orang tidak bakalan menganggap enteng kita karena kenapa? Belum ada. Saya pribadi, Mr. Anhar pribadi berani menjamin bahwa belum ada perusahaan, belum ada bisnis selevel kayak reseller itu yang bikin sertifikasi internasional. Coba deh cari Ki. Pelopornya nanti Al-Mahira, bismillah. Bismillah. Ya. Cari Miki, saya tidak usah sebutkan namanya lah. Cari Miki dari pendalu-pendalu, misalnya tuh ada ya, herbal juga dan sebagainya. Atau misalnya kita cari bisnis yang lain yang skincare dan sebagainya. Saya rasa dari hasil risetnya kami belum ada yang bikin event internasional. Sertifikasi, bukan sekedar jalan-jalan gitu. Oke? Iya. Deal ya, semangat ya. Semangat Coach. Insya Allah 001 bisa. Pokoknya kalau berapa kira-kira yang gue tata bisa kita. Semoga banyak-banyak Coach. Banyak-banyak. Semoga brand Al-Mahira bisa go internasional. Amin. Nanti kita bawa pada saat ICBC. Ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi pada saat ICBC. Bagaimana Al-Mahira jadi brand internasional. Kita sudah bikin planningnya seperti apa gitu. Bagaimana Al-Mahira itu tiba-tiba langsung bisa dikenal di beberapa negara. Nantilah kita lihat. Pokoknya siapkan misalnya Dinita ikut ICBC dan dari sekarang daftar kira-kira kita catat-catat memang siapa-siapa kira-kira tim yang bisa ikut dan lolos ini seleksi. Berarti on the way cari cuan ini untuk tiket Paksu dan anak-anak. Iya. Lagi kalau kita ajak keluarga. Oke Kak. Harus itu harus. Ya, harus mahrum. Sekitar ya. Ya, sekitar 2 kloter lah. Ya, 2 kloter lah. Oke. Kalau KF 1 kloter itu jadi Mi. Iya. Iya, semoga 1/2 kloter. Masya Allah, dalam memang. Amin. Anda memang 1 kloter 25.000. 1/2 kloter. Iya. Oke. Iya, insya Allah. Jadi mulai sekarang catat-catat memang kira-kira siapa tim-tim yang berpotensi. Nanti kita japrika ya, siapa-siapa nama-namanya dan dia dari daerah mana. Nanti kita bisa bantu lah, kita bisa bantu bagaimana caranya mereka bisa naik level, kita bisa naik kelas. Tadi saya bilang naik dari segi orderan, naik dari segi posisi misalnya. Catat dari sekarang, nanti kita japrika berapa jumlahnya, siapa-siapa namanya dan dari daerah mana gitu ya. Siap ya? Siap coach, insya Allah. Supaya sekarang sudah ditahu jumlahnya, jadi nanti misalnya kita booking tiket untuk 40 orang misalnya, Yes, Masya Allah. Iya. Bismillah ya.
Nah, jadi sekarang tadi Setuju betul itu tadi itu yang sudah analis masuk Tommy akal. Iya, 100. masuk akal tadi. Masuk akal tadi itu bahwa dia bilang, sejak kami mah kayaknya ini untuk untuk aja paksu dan anak-anak. Silahkan. Itu namanya planning itu. Ingat Ki bahwa ada dream planning, ada namanya action planning, tak? Ada Betul dream betul plan, coach. action plan. Masuk akal kan? Kalau kita pakai hitung-hitungan jadi masuk akal semua kan? Betul Iya. coach. Jadi mudah kita capai. Jadi mulai sekarang kalau misalnya, oh kalau saya pergi bertiga, maka sekian uang yang harus saya hasilkan. Targetku pada bulan sekian, maka dalam 1 bulan maka begini yang harus saya hasilkan. Nah, gitu. Jadi materi action plan itu bisa digunakan di mana saja. Oke? Cukup ya, Siap teman-teman? coach. Siap Oke, coach. saya tunggu cetak para AO, saya tunggu cetak siapa-siapa nama-namanya yang akan yang berkualifikasi untuk ikut ya. Untuk apalagi namanya ICBC. Kemudian tugasnya adalah untuk semua yang hadir pada malam hari ini, tugasnya adalah silakan keep posting di sosial media apa yang kita sudah pelajari, boleh dengan screenshotnya, boleh dengan foto tak saja atau foto peserta-pesertanya, dan silakan kirim di sosial media, tag saya, tag owner juga, supaya sebagai bukti teman-teman hadir pada malam hari ini. Siap ya? Sudah aku bikin tadi statusku coach di awal Iya. tadi. Ada di di awal. captionnya. Iya, Ada ada captionnya coach. ada captionnya. Oke. Yang lain saya tunggu ya. Itu tugasnya. Yang tidak selesai, yang tidak kerjakan tugas di Zoom selanjutnya saya tidak mau kasih masuk. Iya. Iya dong. Iya, masa tugas semudah itu, semudah posting saja tidak bisa. Iya kan dari suruh dibayar, ya kan? Deal ya? Deal coach. Oke. Jadi cukup sekian untuk pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua materinya. Semangatnya tetap dipertahankan, jangan dibikin kendor ya. Dan insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron coach ilmunya. Coach. Ya.